Kalau bermain sama mereka tuh kita jadi happy, karena happy play ya, bermain happy. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik semua mas sambil nunggu sunat bisa main di sana, bermain lah, ada tempat ya dari happy play ya. Kami diberikan kesempatan sekaligus Nah teman-teman, sekarang sudah bersama Dr. Zeki Eko Triwahyudi. Nah, boleh dijelaskan nggak dok metode dari sunat yang dijalankan oleh sunat 1, 2, 3? Di sini adalah metode pain sealer. Ya. Metode pain sealer itu prinsipnya adalah ketika memotong kulit kita minimalkan pendarahan, kita ada alatnya, tapi terus kita pasang ada klem di situ. Ya. Itu dicetak, jadi sehingga luka sunat terapi. Oh, oke. Nah, setelah dicetak, kita potong dengan alat yang mencegah pendarahan, minimal pendarahan. Cetakannya dilepas, kemudian kekuatannya sudah lumayan nih, tapi kita kuatkan lagi dengan penggunaan lem kulit. Oh. Jadi kalau dengan metode ini, anak-anak nggak perlu lagi diperban. Oke. Udah rapi lukanya. Nggak perban dok, benar-benar nggak diperban? Nggak diperban. Oke. Jadi kita tanpa perban, bahkan beberapa anak tidak perlu jahitan lukanya. Insya Allah. Tapi ada beberapa jahit berarti? Kadang ada yang diperlukan, anak-anak tertentu. Kenapa? Kalau gemuk sekali, kalau masih ada perbesan ya kita amankan untuk jangan jahit ya. Tapi kalau tidak ada bagus dari awal prosesnya bagus, kita tanpa perlu jahitan. Selain itu apa dok? Metode selain itu kalau yang standar di rumah sakit dokter biasanya metode konvensional. Konvensional itu dipotong dengan gunting, kemudian lukanya dibersihkan, pendarahannya dihentikan, baru dijahit. Nah itu yang konvensional biasanya. Itu ada juga? Ada. Kita sediakan. Biasanya ada orang tua yang maunya berdarah-darah. Ada isu nggak dok soal sunat? Misalnya ada beberapa yang memang dari misalnya kita bilang ada beberapa anak-anak yang mungkin mengalami seperti ini sehingga untuk sunat itu agak sulit. Ada tuh gitu-gitu? Ada di sunat. Yang penting itu adalah lakukan sunat dengan tenaga yang sudah berpengalaman. Karena ketika sunat, walaupun simpel dengan pakai gunting pun, kalau timnya tidak berpengalaman, tentu kan bisa menimbulkan mudarat. Yang penting mereka sudah biasa belum mengerjakan dengan metode itu. Mau pakai laser, mau pakai klem, mau pakai stapler, mau pakai gunting pun kan harus tahu caranya. Kalau yang belum berpengalaman, ya memang pasti banyak kekurangannya. Pasti hasilnya nggak rapi, darah, bahkan yang nauzubillah yang sampai luka di kepala burungnya kan, itu yang kita hindari. Cerita unik waktu sunat. Sama siapa waktu itu sunat? Sendiri. Sendiri sunat? Sendiri aja gitu? Sama orang tua ditemenin. Tapi yang sunatin dokternya. Oh dokter. Pakai mantri apa? Kalau mantri itu dokter juga nggak sih? Oh, jadi pakai mantri, perawat atau mantrinya perawat atau dokter? Iya, kan sunahnya kan 1 minggu setelah lahir kan? Iya. Ya nggak inget lah. Oh serius? Enggak. Umur berapa waktu itu? Zaman dulu kan masih ya SD kan? Ya. SD kelas berapa? Kelas 1 kayaknya sih. Oh cepat juga sih ya kelas 1 ya? Kelas 1 kayaknya. Ada beberapa kan kelas 3, kelas 4 gitu kan yang sunat. Lupa ingat. Lupa ya? Sekarang udah banyak lupa sekarang. Yuk masih ingat nggak hadiah yang dikasih oleh orang tua ketika setelah selesai sunat? Kayak zaman dulu seinget anak tuh zaman dulu tuh uang kali ya? Uang ya? Kasih uang kali ya? Amplop gitu ya? Amplop gitu ya. Amplopnya aja? Kalau hadiah sih kayak lupa ya, cuman kayak uang yang gitu. Kalau uang kayaknya nggak pernah lupa ya itu ya? Iya, itu kan tawan jajan mau sekolah. Ingat nggak umur pertama kali disunat? Pertama kali disunat? Kedua kali dulu. Waktu disunat umur berapa? Enggak, yang cuma gunting poninya doang apa semua? Ingat nggak umur berapa? Apa? Yang waktu gunting poni? 10. 10? Umur 10 tahun? Berarti kelas 5 ya? Kelas 6. Kelas 6 dong. Masuk SD umur 5 kita. Naik kelas 6. Naik kelas 6 ya? Oke, ada kejadian lucu waktu sunat nggak? Waktu kejadian lucu waktu sunat itu kita langsung main bola. Di depan ada lapangan bola.
Hah? Habis sunat? Iya, habis sunat masih ada biusnya. Main bola. Beneran? Beneran. Masih ada biusnya kita. Itu sama enggak- anak-anak kampung pada main, kita yuk main. Serius, Bro? Heeh. Nggak, lo waktu itu sunat juga bareng-bareng ini kan, Mas? Bareng-bareng kakak sama adik lo kan? Jadi bareng sepupu dan sama kakak gua. Berapa orang tuh? 3. Oh, 3. Oh, si itu nggak ikut, Sony? Enggak. Oh, Sony nggak ikut? Tapi ada anak lain yang di sana juga ada. Anak lain. Nggak tahu sekarang udah bapak-bapak kayaknya. Sunat masal waktu itu? Pas disunat, ini karena ngumpul pas lagi di Jawa soalnya. Oh, di Jawa, oke. Sunatnya di Klaten, di London, di Clayton. Clayton ya? Pas lagi habis sunat kita ada di kakek kita tuh bikin wayang kulit. Oke. Manggil orang pada datang kan, iya. kondangan gitu ya. Nah, di beberapa jam berikutnya kita pakai baju Jawa tuh. Gitu kan, pakai baju Jawa. Entah lupa pakai kelapa apa pakai beginian ya lupa tuh. Nah, kemudian sepupu gua nih tiba-tiba gitu kan. Saya sama kakak saya lihat kan. Ih, infeksi kali gitu. Sunatnya salah kali gitu kan. Nangis. Naik dia ke kamar gitu kan. Aduh. Untung kita bener berarti ini sunatnya nih. Nah, dia kayaknya ada salah gitu kan. Berapa jam kemudian kakak gue, aduh. Kakak sendiri panik. Ya, begini juga gitu. Enggak kayaknya beda kali. Dia cuma begitu. Katanya itu tergantung urutan sunat ya. Jadi biusnya udah habis duluan 1. Lo belum habis. Jadi ternyata bius gue habis itu baru hilang. Mulai melintir. Iya. Soalnya kan. Iya. Di bagian itu kan sarafnya ya. Itu sih kepala botak itu. Itu pusing banget. Itu sarafnya lagi sensitif-sensitifnya tuh. Astagfirullah. Gak usah pakai itu, kena angin aja gitu. Ada lagi yang lebih ini nggak terlupakan. Apa? Saya sempet dulu nggak mau masuk sekolah. Kenapa? Dulu waktu SD kita kan adalah sama anak SD ada suka lah, ada yang manis-manis ya. Iya. Nah kan nyokap gua tuh kan wali kelas Ji. Iya. Wali kelas kemudian wali kelas dan juga guru les. Jadi ada pelajaran setelah sekolah kan gitu kan. Gue nggak masuk seminggu waktu itu kan. Waktu sunat, habis sunat. Sunat di Jakarta itu. Nah, itu murid lesnya itu justru yang manis-manis itu murid les guru nyokap gua. Album foto sunat gua dong Ji. Tunjukin ke dia. Terus dia kan lihat bentuk gua sebelumnya potong itu ada jelas Ji. Ada bentuknya jelas Ji. Anu gua Ji gitu. Gua bilang sama nyokap, "Bu, aku nggak mau sekolah." Gitu. Kenapa? Terus aku ngapain pakai celana, Bu? Ibu pikir dong Ibu coba, Bu. Aku ngapain pakai celana lagi, Bu? Mereka udah tahu bentuknya, Bu. Asli, Ji. Kan ngeri banget ya baru sunat bentuknya kan. Posisinya tuh masih begini bentuknya. Bentuknya masih begitu. Kayak habis perang gitu, habis perang Ji, jahitan gitu. Ibarat kayak orang kepala botak, ada jahitan, masih merengut. Ditunjukin Ji. Udah setelah itu gue, Bu, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau sekolah. Kenapa? Ngapain aku pakai celana? Bu. Mereka udah tahu dalamnya rusak. Bu. Ya kan namanya sunat zaman itu kan masih kayak abis digebugin kan bentuknya kan. Aduh. Udah terakhir. Mudah-mudahan dia nggak pada ngingetin ya Mas. Ingat gak waktu hadiah apa yang dikasih sama orang tua lo setelah sunat? Sunat waktu itu pas lagi sukanya bola, lagi pas Piala Dunia Maradona. Oh, 86 dong? Iya. 82, enggak, 86 dong. Maradona tahun 2000 Ji. 2000. Ya udah, oke. Apa Duit, hadiahnya? duit. Duit pasti ya, duit ya. Pas gua itu gua coba 10.000 Ji. 100-an banget. Udah 10.000-an. Gua pikir kayaknya 10.000-an harga diri. Harga diri, Bu. Ngapain aku pakai celana, Bu? Udah angpau ya. Gua pikir dapat uang segepok banyak nih. 100-an doang kan 100. Sisanya nyokap gua yang megang. Aduh. Apa finishing 100-nya deh. Apa? Itu zaman dulu ya benar.
Itu bayangin itu semua angpau-angpau itu dipegangin nyokap. Poinnya ini ada acara kolaborasi antara musyawarah dengan sunat 123. Dan ini tujuannya adalah untuk mensiarkan sunat, ya, tentang sunat, tentang khitan. Karena memang di dalam agama Islam itu kita kan diajarkan untuk sunat gitu. Bahkan sunnahnya memang, tadi saya ngobrol sama dokter juga, bahwa sunnahnya itu setelah lahir, hari ke-7 itu sunat, sunnahnya. Cuman memang kita memang agak ngeri-ngeri sedap ya Mas ya. Kita umur waktu itu saya kelas 4 loh, apa 5 SD waktu itu sunat. Kalau Mas Ari 3 SMP kalau masalah ya Mas Ari ya. Ya jadi waktu itu kita memang dulu seperti itu. Cuman ya alhamdulillah ya sekarang informasi semakin banyak. Kita juga banyak kajian-kajian sehingga banyak guru-guru kita, para ustadz juga yang menyampaikan tentang sunnah ini gitu ya. Nah memang anjurannya untuk kebersihan gitu ya. Dan selain itu juga ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam satu event atau acara yang bisa membuat para orang tua juga bisa menepis isu soal bikin acara dokter. Nah saya dulu kan di Aceh tuh kalau itu kita bikin acara dulu. Jadi kadang-kadang orang tua tuh mikirin juga itu tuh. Bikin acaranya berapa, terus sunatnya, terus ya gitu-gitulah. Tapi nggak ada masalah sama itu juga. Cuman ada beberapa yang punya keterbatasan soal itu ya dokter ya. Tapi alhamdulillah di sini kita mudah-mudahan semoga insya Allah bisa memfasilitasi lah. Semoga ya insya Allah ya. Bagaimana kita lihat di sini kan kita juga kerja sama-sama Happy Play ya. Terima kasih Happy Play ya. Di pojokan sana ada tempat bermain dari Happy Play. Jadi di situ anak-anak sebelum sunat main dulu deh, yang capek happy, nggak usah takut-takut. Tadi terbukti ada satu masuk ke sana saking kecapean ketiduran tadi sunatnya, saking capeknya tadi mau tidur. Masya Allah. Jadi poinnya itu, jadi mudah-mudahan dengan ada acara seperti ini ya, event seperti ini bisa memfasilitasi para orang tua, ada acaranya gitu ya. Terus juga tadi ada syiar yang kita bisa sampaikan bahwa sunat itu memang kalau bisa sedini mungkin, dalam arti minimal 7 hari ya dok ya, setelah lahir gitu ya. Gimana? Aman? Tapi tadi waktu Om lihat tadi waktu Om lihat kamu di dalam kok ketawa-ketawa sih? Bener gak sih? Kenapa ketawa-ketawa? Joget-joget ya? Emang nggak takut? Enggak? Takut. Oh takut, ya wajar sih takut. Om aja dulu sampai mau batalin sunat. Selamat, tas dulu dong. Itu lihat tuh gayanya. Ini baru sunat. Ini baru sunat. Tas dulu. Tas.